Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan materi kita yang pertama. Nah, sebelum kita mulai materi, ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah rekap materi yang akan kalian dapatkan selama mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih kalau dikelompokkan bisa ada 3. Yang pertama adalah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalian sudah dapatkan dengan Bu Siva ya. Kalian sudah belajar EYD dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penulisan karya ilmiah. Ini juga kalian sudah pelajari sebelum UTS. Nah, kemudian apa materi yang ketiga? Jadi dengan saya, kalian akan belajar yang pertama adalah teknik korespondensi lanjutan. Kalian akan belajar kesalahan penulisan karya ilmiah, plagiarisme, teknik presentasi dan penulisan CV. Sama satu lagi, saya akan ajarkan hal-hal yang akan membuat kalian lebih mudah dalam menulis karya ilmiah. Jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajari selama 7 minggu ke depan. Nah, kita masuk materi yang pertama, jadi teknik korespondensi lanjutan. Kenapa lanjutan? Karena ini sudah disinggung sebagian oleh Bu Siva sebelum UTS, ya. Nah, materi ini akan diawali dengan pertanyaan, apa itu korespondensi? Jadi, jika kita mengacu ke KBBI, maka salah satu pengertian korespondensi adalah perihal surat menyurat. Nah, ruang lingkup korespondensi itu sekarang berkembang, tidak hanya surat konvensional, karena sekarang semua kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Maka ruang lingkup korespondensi juga bertambah di surel atau surat elektronik. Kita biasa kenal dia sebagai email, electronic mail, ya. Nah, kemudian fungsi surat ini mengingatkan kembali, dia dapat digunakan sebagai alat pengingat, alat bukti tertulis, memperpendek jarak, menghemat tenaga. Nah, kemudian syarat penulisan surat harus ringkas, jelas, padat, santun, sesuai kaidah, pilihan katanya tepat dan baik, informasi tersampaikan dengan jelas, dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Artinya, pada saat kalian mengirim surat kepada orang lain, orang itu harus paham apa sih maksud atau informasi yang ingin kalian sampaikan. Gitu. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian surat, ini juga sudah dijelaskan ya. Ini sifatnya mengulang kembali, ada kepala surat, nomor surat, tanggal, nama, dan alamat tertuju, salam pembuka, kemudian isinya atau tubuh surat, jangan lupa diakhiri dengan salam, kemudian identitas pengirim, dan yang terakhir 10 adalah tembusan jika ada. Jadi surat yang akan kita buat harus memenuhi syarat surat yang sudah kita bahas sebelumnya, dari mulai ringkas, jelas, padat, santun sampai tingkat keterbacaan. Nah, kemudian jenis-jenis surat itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan pesan suratnya, berdasarkan keamanannya, berdasarkan ruang lingkupnya, waktu penyelesaian suratnya, ataupun kita bisa klasifikasikan berdasarkan pengertian umum. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian bentuk-bentuk surat. Jadi mungkin kalian pernah melihat kok surat berbeda-beda ya. Ternyata memang bahwa bentuk surat itu berbeda-beda tergantung dari acuan yang kita gunakan. Apakah dia full block style, semi block style, atau indented style. Nah, apa yang membedakan? Kalian bisa lihat di sini. Jadi di full block style itu dari mulai kepala surat sampai identitas itu semua rata kiri. Nah, kalau block style itu kalian bisa lihat seperti ini. Ini tanggal ada di kanan, kemudian identitas pengirim ada di kanan. Nah, kalau semi block style seperti ini. Kalau indented style seperti ini. Jadi kalian sudah tahu ternyata surat itu memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung dari acuan apa yang akan kita gunakan. Apakah full block style atau block style, semi block style, atau yang terakhir indented style. Nah, itu adalah beberapa hal yang sifatnya mengingatkan kembali pada surat konvensional. Nah, kemudian materi berikutnya adalah surat elektronik atau surel. Surat elektronik adalah kegiatan surat menyurat yang tidak menggunakan pos sebagai media pengiriman, tetapi menggunakan jaringan internet sebagai media pengirimannya. Jadi, setiap orang yang ingin melakukan kegiatan surat menyurat dengan email atau surat elektronik harus memiliki komputer atau laptop maupun menggunakan handphone yang memiliki fasilitas internet. Itu merupakan surat elektronik. Nah, kemudian ada bagian dari surat elektronik. Yang pertama ada penerima, nanti bisa diisikan dari alamat yang kita tuju, kemudian ada subjek dan isi emailnya apa. Nah, setelah surat itu jadi, misalkan ada lampiran, berarti kita bisa attach di sini. Dan setelah selesai, kita bisa klik tombol kirim di sini, maka surat elektronik kita akan terkirim ke alamat yang kita tuju. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada saat
mengirim surat elektronik. Jadi yang pertama adalah alamat email, subjek, bahasa, urutan, dan signature block. Jadi yang pertama jangan lupa isikan alamatnya, karena kalau tidak diisi maka surat elektronik itu tidak bisa terkirim, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah subjek. Subjek itu harus diisi. Isi surat elektronik kalian itu tentang apa? Misalkan kalian posisinya saat ini sebagai mahasiswa, lalu akan mengirimkan surat elektronik ke dosen. Maka jangan lupa subjeknya apa? Permohonan tanda tangan, permohonan konsultasi tugas akhir, dan sebagainya. Atau pada saat besok kalian melamar pekerjaan, jika lamaran pekerjaannya dikirim melalui surel atau email, maka jangan lupa isikan subjeknya apa. Jadi jangan sampai subjek ini dikosongkan. Karena beberapa kali saya mendapatkan email itu subjeknya masih kosong. Jadi hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Nah, kemudian yang ketiga adalah isi suratnya seperti apa. Nah, ini sama dengan pada saat kita membuat surat konvensional. Jadi diawali dengan kepada siapa, kemudian salam pembuka, isi, penutup, dan identitas dari pengirim atau identitas kita. Nah, kemudian yang sering terlewatkan adalah pada saat kita mengirim surat elektronik yang melampirkan sesuatu. Jadi misalkan kita mau bimbingan tugas, kemudian harus melampirkan file Word atau PDF, atau mungkin pada saat kita melamar pekerjaan yang mengharuskan kita mengirim berkas lamaran pekerjaan itu dengan email, maka jangan lupa selain kita melampirkan berkas yang kita akan kirimkan, kita juga harus mengisi nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 dan 4 ini isi suratnya seperti apa. Jadi jangan hanya kalian menuliskan alamat penerima dan subjek, tapi mengosongkan 3 dan 4. Nah, sebaiknya 3 dan 4 ini diisi. Jadi jelaskan kepada siapa, awali dengan salam, sebutkan secara singkat maksud kalian mengirimkan surat elektronik itu apa, kemudian jelaskan juga pada surat elektronik ini kalian melampirkan sesuatu dan ditutup dengan identitas kalian sebagai pengirim. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan pada saat menulis surat elektronik atau email. Jadi jangan sampai setelah ini kalian mengirim email tanpa menuliskan subjeknya. Atau jika kalian mengirim email dengan lampiran, maka kalian mengosongkan 3 dan 4 itu jangan sampai. Nah, jadi 1, 2, 3, dan 4 itu harus ditulis dengan baik, sesuai dengan prinsip surat seperti yang ada pada surat konvensional. Begitu yang dapat saya sampaikan. Jadi ini merupakan materi lanjutan dari teknik korespondensi yang sudah kalian dapatkan di sebelum UTS. Hari ini kita sudah belajar tambahannya. Jadi selain mengingat kembali tentang teori surat konvensional, kita sudah belajar bagaimana cara menulis surat elektronik yang baik. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah bukan untuk membuatnya?